Bab 2270, Mimbar Sekte Dalam. 2270 Mimbar Sekte Dalam. Mata Suzimo terbakar dengan dua api ungu yang mendarat di atas kertas putih kuno di tangannya. Di bawah tatapan mata ungu itu, kata-kata di kertas putih kuno itu tampak terbakar. Bahkan rune Dao dan niat pada kertas putih kuno digabungkan ke dalam tungku marsial Dao oleh tubuh utama marsial Dao melalui mata tubuh sejati teratai hijau dan dipahami terus-menerus. Mustahil baginya untuk mengolah pedang klasik yang tidak lengkap ini. Tanda seru. Adapun tubuh utama marsial Dao, dia juga tidak mengolahnya. Dia hanya menggabungkan rune Dao dan niat dari teknik kultivasi yang tidak lengkap serta rahasia tak berujung yang terkandung dalam sutra ke dalam marsial Dao Furnace dan meramalnya. Hari lain berlalu sebelum tubuh utama marsial Dao menyatukan sutra, rune Dao dan niat dari pedang klasik yang tidak lengkap ke dalam tungku marsial Dao. Hanya ada beberapa ratus kata di sword klasik. Namun, tubuh utama marsial Dao menghabiskan sepanjang hari, jelas betapa berharganya pedang klasik ini. Sayangnya, terlalu banyak bagian yang hilang dari pedang klasik dan ratusan kata yang tersisa tidak dapat dihubungkan. Bahkan tubuh utama marsial Dao tidak dapat menemukan cara mengolah pedang klasik yang tidak lengkap ini. Suzimo menghela nafas lega dan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan menelusuri teknik kultivasi yang tersisa dan keterampilan rahasia di pavilion. Kali ini, melalui Spirit Consonance Art, itu setara dengan marsial Dao Prime Body yang membaca teknik kultivasi di pavilion rahasia. Dia menggabungkan isi teknik kultivasi ke dalam marsial Dao Furnace dan menyempurnakannya dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Tanpa sadar, hari lain telah berlalu. Pada hari itu, tubuh utama marsial Dao menyempurnakan 1000 teknik kultivasi di pavilion rahasia. Butuh waktu kurang dari setahun baginya untuk menggabungkan semua teknik kultivasi di pavilion rahasia ini ke dalam marsial Dao Furnace. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga Suzimo. 3 hari telah berlalu dan hari ini adalah hari bagi Suzimo, Putri Scarlet Rainbow, dan Liu Ping untuk bergabung dengan Sekte Dalam. Di bawah pimpinan Penatua Zong, mereka bertiga memasuki halaman dalam. Apa yang disebut halaman dalam sebenarnya adalah surga yang luas. Ada penghalang yang jelas antara halaman dalam dan luar. Saat memasuki wilayah Sekte Dalam, seseorang dapat dengan jelas merasakan bahwa dunia telah menjadi lebih kaya. Pemandangan di halaman dalam bahkan lebih mengejutkan daripada halaman luar. Jika halaman luar sudah tidak seperti dunia fana, halaman dalam bisa dibilang dipenuhi dengan surga. Jumlah murid sekte luar Akademi Surga dan Bumi berkisar sekitar puluhan ribu. Namun, ada ratusan ribu murid sekte dalam. Itu karena Dewa Bumi yang bisa bergabung dengan Akademi Langit dan Bumi harus melalui seleksi sekte abadi. Hampir semuanya adalah paragon dan penjelmaan monster dari alam esensi bumi dan dapat menerobos ke alam esensi surga dan menjadi dewa surga. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk setiap murid sekte luar untuk menerobos ke alam surga abadi berbeda. Sebagai contoh, Suzimo, Putri Scarlet Rainbow dan Liu Ping telah menerobos ke alam surga abadi hanya dalam 1000 tahun setelah bergabung dengan Akademi Langit dan Bumi, itu adalah kecepatan yang mengerikan. Adapun murid sekte dalam, mereka harus maju ke alam yang disempurnakan jika mereka ingin menjadi murid warisan. Itu relatif mudah bagi Dewa Bumi kelas 9 untuk menerobos ke alam surga abadi. Namun, sangat sulit bagi Dewa Surga untuk menerobos dan menjadi dewa yang sempurna. Oleh karena itu, di Akademi Surga dan Bumi, ada lebih banyak murid sekte dalam daripada murid sekte luar. Ini juga berarti bahwa persaingan antara sesama sekte bahkan lebih intens. Elder Zong membawa Suzimo dan dua lainnya ke sekte dalam untuk bertemu dengan Grand Elder Academy. Tetua Agung Akademi memuji mereka bertiga atas penampilan mereka di pertemuan 10.000 tahun dan masing-masing memberi mereka lencana sekte. Itu adalah lencana murid sekte dalam dan seseorang hanya bisa memasuki sekte dalam dengan bebas jika mereka membawanya. Dalam keadaan normal, masih ada beberapa ujian yang diperlukan untuk bergabung dengan sekte dalam. Namun, Suzimo dan dua lainnya menjadi terkenal dalam pertempuran pertemuan 10.000 tahun dan membawa kehormatan ke Akademi Langit dan Bumi. Kali ini, Tetua Agung membuat pengecualian dan membawa mereka bertiga langsung ke sekte dalam untuk menjadi murid resmi sekte dalam. Proses memasuki sekte dalam menjadi sangat sederhana. Tidak ada upacara magang di antaranya. Suzimo penasaran dan mau tidak mau bertanya, Penatua Zong,
setelah bergabung dengan Akademi Surga dan Bumi, sepertinya tidak ada yang harus belajar dari ahli manapun dan semua orang tampaknya berkultivasi secara terpisah. Penatua Zong tersenyum. Berkultivasi di sekte luar dan dalam sepenuhnya terserah kalian. Tidak akan ada master khusus untuk memberikan keterampilan dan membimbing kalian. Tentu saja, murid sekte luar dan dalam juga tidak akan dapat melakukan kontak dengan Dao Dharma Akademi Surga dan Bumi inti yang sebenarnya. Hanya murid warisan yang memiliki kesempatan untuk mengakui seorang master dan mengolah Dao Dharmik tingkat atas akademi. Su Zimo mengangguk. Penatua Zong tersenyum. Namun, kalian tidak perlu kecewa. Bukannya tidak ada yang membimbing Anda dalam kultivasi Anda di sekte dalam. Ikuti aku. Penatua Zong berkata dan menuju ke arah timur sekte dalam. Su Zimo dan dua lainnya buru-buru terbang di udara dan mengikuti. Sekitar 15 menit kemudian, kecepatan Elder Zong perlahan melambat. Su Zimo menoleh dan melihat sekelompok pembudidaya berdiri tidak jauh di depan dengan aura yang kuat. Mereka semua dewa surga dan murid sekte dalam. Sekilas, mereka padat dan hitam, setidaknya ada puluhan ribu. Mengapa ada begitu banyak murid sekte dalam yang berkumpul di sini? Liu Ping terkejut dan diam-diam terdiam. Di tengah kerumunan hitam, sebuah area kosong muncul dengan mimbar raksasa berbentuk lingkaran yang didirikan di tengahnya. Dari jauh, itu tampak seperti bantal bundar. Sesosok duduk di atas bantal bundar dengan bantalan yang luar biasa. Setiap gerakan yang dia lakukan memancarkan aura yang kuat dan kekuatan yang bergemuruh. Sosok itu mengatakan sesuatu dan semua orang di bawah mendengarkan dengan penuh perhatian. Mimbar sekte dalam tepat di depan. Penatua Zong menunjuk ke bantal bundar raksasa yang mencolok di kejauhan. Setiap tahun, seorang murid warisan akan datang ke sekte dalam untuk menyampaikan daonya dan mengklarifikasi keraguan. Ini adalah kesempatan terbesar bagi murid sekte dalam. Para murid warisan telah melakukan kontak dan mengolah teknik kultivasi tingkat atas Akademi Langit dan Bumi. Alam kultivasi mereka juga telah jauh melampaui Dewa Surga. Seringkali, satu kalimat dari seorang murid warisan setara dengan 10 tahun kultivasi pahit. Itu bisa mencerahkan seseorang secara instan. Ekspresi kerinduan dan kekaguman muncul di mata Putri Scarlet Rainbow dan Liu Ping. Setiap murid warisan adalah immortal yang disempurnakan. Namun, dewa sempurna terlalu jauh dari mereka. Di domain abadi cakrawala surgawi, ada banyak ahli surga abadi di 4 sekte abadi dan 3 kerajaan abadi. Namun, sangat sedikit yang bisa menjadi dewa sempurna pada akhirnya. Pakar abadi yang sempurna memiliki umur 500.000 tahun. Setelah bertahun-tahun akumulasi, Akademi Surga dan Bumi hanya memiliki beberapa ratus murid warisan. Dapat dikatakan bahwa setiap murid warisan adalah pilar dan kekuatan inti dari 4 sekte abadi dan 3 kerajaan abadi. Di daratan cakrawala surgawi dan bahkan seluruh dunia surgawi, seseorang akan dihormati. Kalian benar-benar beruntung bisa bertemu dengan murid warisan yang menyampaikan dao dalam tahun kedatanganmu. Orang di mimbar di depan adalah senior brother Jadetot. Penatua Zong memfokuskan pandangannya dan berkata dengan ekspresi gembira, "Ayo pergi, saya akan membawa kalian ke sini. Kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk belajar dari senior brother Jadetot." Bab 2271 berisik. 2271 berisik. Tepat ketika dia hendak mendekati tanah budidaya di depan, Penatua Zong tiba-tiba berhenti dan turun perlahan dari udara, melambai agar Su Zimo dan dua lainnya turun juga. Kamu tidak bisa berdiri di udara saat datang ke tempat budidaya untuk belajar. Setiap orang harus berdiri di atas tanah sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Sempurna yang menyampaikan dao. Penatua Zong menjelaskan, mereka berempat tidak banyak bergerak. Namun, di depan tempat budidaya, seorang ahli surga abadi kelas 9 tampaknya telah merasakan sesuatu dan berbalik perlahan. Saat dia melihat Su Zimo dan yang lainnya, matanya menjadi dingin. Tanda seru. Pada saat yang sama, Su Zimo sedikit mengernyit. Dia merasakan gelombang permusuhan dari kerumunan di depan tanah budidaya yang menghilang seketika. Saat itu, Su Zimo sudah turun ke tanah. Ada lautan manusia di depannya dan asal-muasal permusuhan tidak bisa dilihat. Di depan tanah budidaya, King Yun, ada apa? Yan Bingying, peri nomor 1 dari sekte dalam, merasakan bahwa pria di sampingnya memiliki ekspresi aneh dan bertanya dengan lembut karena penasaran.
Pria di samping Yan Bingying adalah orang nomor satu dari Sekte Dalam, Fang Qingyun. Aku melihat seseorang yang kukenal. Fang Qingyun berkata dengan acuh tak acuh dengan ekspresi tenang. Siapa ini? Di samping, Tang Peng bertanya. Su Zimo. Fang Qingyun menjawab. Dia. Ekspresi Tang Peng menjadi dingin saat kebencian dan niat membunuh melintas di matanya. Sebelum pertemuan 10.000 tahun, untuk menyenangkan pedang abadi Yue Hua, mereka bertiga ingin memberi pelajaran kepada Yang Ruoxu karena Su Zimo. Selain itu, Su Zimo dan Yang Ruoxu sama-sama berasal dari dunia bawah dan Yang Ruoxu merawatnya dengan baik. Saat itu, Fang Qingyun dan dua lainnya juga menderita kerugian. Mereka tidak hanya gagal memberi pelajaran kepada Yang Ruoxu, mereka bahkan menyebabkan kematian Pang Yu. Qingyun, aku mendengar dari orang lain bahwa Su Zimo juga mengetahui kekuatan suci yang dapat mengurangi umur seseorang. Apakah Anda berpikir bahwa dalam pertempuran itu saat itu, Yan Bingying memiliki ekspresi bingung dan ragu-ragu? Fang Qingyun berkata, penggarap klan Pang mengirimiku pesan juga untuk menanyakan masalah ini. Mereka memiliki penilaian yang sama. Saat itu, anak laki-laki itu hanyalah Dewa Bumi kelas 8. Mungkinkah dia telah membunuh Pang Yu, Dewa Surga tingkat 9? Tang Peng mengerutkan kening tak percaya. Fang Qingyun berkata, tidak peduli apa, masalah itu dimulai karena Su Zimo dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Yang Ruoxu. Kita harus memberinya pelajaran. Kakak Fang, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Niat membunuh melintas di mata Tang Peng saat dia diam-diam membuat gerakan pemenggalan kepala dan mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya, haruskah saya menemukan kesempatan? Saudara muda Tang, jangan gegabah. Yan Bingying mengerutkan kening. Saya mendengar bahwa Su Zimo membuat namanya terkenal di pertemuan 10.000 tahun dan membawa kejayaan bagi akademi. Itu benar. Beri saja dia pelajaran. Fang Qingyun tersenyum lembut. Kita hanya harus membiarkan dia mengerti siapa yang menembak di Sekte Dalam. Jika dia bijak dan berdiri di pihak kita, kita bisa memberinya kesempatan. Bagaimanapun juga, dia adalah yang teratas di peringkat bumi dan dapat dianggap sebagai bakat. Sayang sekali melumpuhkannya secara langsung. Apakah kamu punya cara, Qingyun? Yan Bingying mengirimkan transmisi suara, identitas Su Zimo saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sebelumnya, dia hanya murid sekte luar. Sekarang dia telah bergabung dengan sekte dalam, meskipun wilayah kultivasinya jauh lebih rendah dari kita, dia masih berada di puncak peringkat bumi. Tidak perlu bagi kita untuk masuk. Fang Qingyun tersenyum acuh tak acuh dan memandangi sosok tinggi dan perkasa di mimbar bundar tidak jauh dari sana. Kakak senior Jade Tot. Mata Yan Bingying berbinar. Itu benar. Kakak senior Jade Tot adalah murid warisan. Mengingat statusnya, bahkan jika Su Zimo adalah yang teratas di Earth Ranking, dia bukan apa-apa di depan senior brother Jade Tot. Namun, bagaimana kita bisa membuat senior brother Jade Tot turun tangan dan memberi pelajaran pada Su Zimo? Tang Peng bertanya. Fang Qingyun berkata, kakak senior Jade Tot berada di bawah senior brother Yue Hua di tanah warisan. Ketidaksukaan kakak senior Yue Hua terhadap Yang Ruoxu terkenal di seluruh akademi. Yang harus saya lakukan adalah memberitahu senior brother Jade Tot tentang hubungan antara Su Zimo dan Yang Ruoxu dan apa yang terjadi di sekte luar. Secara alami, dia akan turun tangan untuk memberi pelajaran pada Su Zimo. Ada 5 aspek untuk mengembangkan semangat seseorang. Energi memimpin sementara hati adalah ketergantungan energi. Seseorang hanya dapat memuliakan roh ketika seseorang memiliki moral dan metode memelihara roh berasal dari kesatuan Dao. Setiap lubang adalah gerbang untuk Qi dan semuanya diatur oleh hati. Hidup dianugerahkan oleh surga dan penyatuan 3 esensi akan mengembalikan inti seseorang ke alam. Penghapusan ilusi menciptakan esensi sejati. Pakar abadi yang sempurna menyatu dengan surga. Meskipun Su Zimo dan yang lainnya berdiri di luar kerumunan, mereka masih bisa mendengar suara katak giok abadi yang disempurnakan dari mimbar di depan tanah budidaya. Suaranya lembut dan pengucapannya tepat. Setiap kata yang diucapkan oleh Perfected Immortal Jade Tot sangat mendalam dan berkesan. Su Zimo mengamati sekelilingnya, masih memikirkan permusuhan sesaat sebelumnya dan sedikit teralihkan. Penatua Zong, para murid akademi di sini tampaknya memiliki alam kultivasi yang tinggi. Su Zimo melirik sekilas. Sebagian besar dewa surga di sekitar tempat budidaya berada di atas kelas 5.
Hampir tidak ada dewa surga kelas 1 seperti Suzimo, Putri Scarlet Rainbow dan Liu Ping. Tentu saja, Penatua Zong tersenyum. Ketika murid-murid dari dewa yang disempurnakan memberikan dao mereka, mereka biasanya memberikan dao dharmik antara dewa surga dan dewa yang disempurnakan. Sangat membantu bagi dewa langit tingkat tinggi untuk mengetahui cara menerobos dan apa yang telah mereka pahami selama terobosan. Su Zimo mengangguk. Saat itu, untuk beberapa alasan, suara kodok giok abadi yang sempurna berhenti sejenak. Setelah hening sejenak di atas mimbar, katak giok abadi yang disempurnakan terus menyampaikan dao seperti biasa. Jeda sesaat itu tidak menimbulkan banyak reaksi. Namun, Su Zimo menyadari bahwa setelah jeda sesaat, tatapan kodok giok abadi yang sempurna telah melayang ke arah mereka. Ini adalah pertama kalinya Putri Scarlet Rainbow dan Liu Ping memasuki sekte dalam dan mereka berdua bersemangat untuk dapat menangkap murid warisan yang menyampaikan dao. Ini adalah kesempatan langka bagi murid warisan untuk memberikan dao. Ada ratusan ribu murid sekte dalam. Mengapa hanya setengah dari mereka yang ada di sini? Princess Scarlet Rainbow bertanya dengan lembut. Penatua Zong menjelaskan, beberapa murid sekte dalam mungkin bepergian untuk menyelesaikan misi sekte sementara yang lain yang berada dalam kultivasi pengasingan secara alami tidak akan keluar dari pengasingan dengan tergesa-gesa. Tentu saja, setiap murid warisan memiliki wawasannya sendiri dan dao yang mereka berikan semuanya berbeda. Sangat bermanfaat bagi kami untuk lebih banyak mendengarkan. Itu benar, benar. Liu Ping buru-buru mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, beberapa kalimat yang diucapkan kakak senior Jade Tot sebelumnya benar-benar sangat misterius. Saya telah merenungkannya berulang kali dan saya mendapatkan wawasan baru. Betapa berisiknya. Saat itu, teriakan terdengar dari tanah budidaya seperti guntur. Awalnya, guntur bergemuruh di atas tanah budidaya. Namun, itu langsung turun ke telinga Su Zimo dan tiga lainnya dan meledak. Ekspresi Penatua Zong sedikit berubah. Dia adalah surga abadi kelas 9 dan masih bisa menahan dampak suara itu. Namun, Putri Scarlet Rainbow dan Liu Ping hanyalah dewa surga kelas 1. Tubuh mereka bergoyang sedikit dan telinga mereka berdengung. Bahkan, darah merembes keluar dari telinga mereka. Satu suara itu telah melukai mereka berdua. Su Zimo berhasil mempertahankannya dengan grade 11 Green Lotus True Body miliknya. Namun, dia mengerutkan kening karena tidak nyaman. Bab 2273 Dao Heart Stairs 2273 Tangga Hati Dao. Su Zimo berbalik perlahan dan melihat ke arah kodok giok abadi yang disempurnakan. Ekspresi mengejek melintas di matanya saat dia bertanya dengan keras, saya baru saja bergabung dengan sekte dalam dan belum pernah bertemu dengan Anda sebelumnya, kakak senior Jade Tot. Bagaimana Anda tahu bahwa saya berasal dari dunia yang lebih rendah? Meskipun Su Zimo tidak berniat untuk pergi, dia tidak cukup gegabah untuk menghadapi atau melawan kodok giok abadi yang disempurnakan secara langsung. Dia hanya dewa surga tingkat 1 dan bisa dibunuh dengan satu jari dari dewa yang sempurna. Ada aturan di Akademi Surga dan Bumi. Bahkan murid-murid immortal yang sempurna tidak dapat menyerang rekan sekte mereka dengan santai setelah percakapan santai atau konflik verbal di tempat budidaya. Tanda seru. Jika Su Zimo menyerang dengan gegabah dan memberikan kesempatan kepada Perfected Immortal Jade Tot untuk membalas, dia akan benar-benar memiliki keinginan untuk mati. Kodok giok abadi yang sempurna tahu bahwa pernyataannya sebelumnya mengungkapkan pembukaan tetapi dia tidak terganggu. Ini hanyalah surga abadi kelas 1 yang baru saja bergabung dengan sekte dalam. Bahkan jika dia berada di puncak peringkat bumi, kodok giok abadi yang sempurna tidak menganggapnya serius. Aku bertanya apakah kamu marah? Katak giok abadi yang sempurna tidak menjawab pertanyaan Su Zimo sama sekali. Dia hanya memelototi Su Zimo dengan tatapan membara dan bertanya kata demi kata. Setiap kata menyebabkan kehampaan bergetar dan kekuatan melonjak ke arah Su Zimo seperti tsunami. Semua orang tahu bahwa kodok giok abadi yang sempurna benar-benar marah dengan bantahan Su Zimo. Pada saat itu, Su Zimo tidak hanya menahan tekanan dari puluhan ribu dewa surga di tempat budidaya, tetapi juga murka kodok giok abadi yang disempurnakan. Zimo, ayo pergi. Penatua Zong berbisik dengan wajah pucat. Meskipun dia adalah sesepuh sekte dalam, dia harus sujud di depan murid warisan dan tidak berani melawan mereka. Ya, aku marah.
Suzimo memiliki ekspresi tak kenal takut saat dia bertemu dengan tatapan kodok giok abadi yang sempurna dan bertanya dengan acuh tak acuh, kakak kodok giok senior, apakah kamu akan menyerang dan menekanku? Perkelahian pribadi tidak diizinkan di Akademi Surga dan Bumi. Tidak peduli siapa itu, mereka harus bertarung di Sword Discourse Arena. Sebagai murid warisan, jika kodok giok abadi yang disempurnakan akan menyerang Suzimo di arena wacana pedang, dialah yang akan merasa malu. Itu seperti orang dewasa yang mengambil inisiatif untuk menantang anak berusia 3 tahun. Jika dia mengumumkannya dengan sombong di depan umum, itu hanya akan menarik ejekan dari orang lain. Suzimo yakin bahwa kodok giok abadi yang disempurnakan tidak akan mampu kehilangan muka seperti ini. Memang, Perfected Immortal Jadetot tiba-tiba tertawa dan menarik kembali kekuatannya yang menakutkan. Alam kultivasi saya jauh lebih unggul dari milik Anda. Jika saya menyerang Anda, Anda akan semakin marah dan orang lain akan mengatakan bahwa saya menindas yang lemah. Apa yang saya sebutkan sebelumnya melibatkan Dao Heart. Kekuatan Dao Heart seseorang tidak ada hubungannya dengan ranah kultivasi mereka. Karena kamu marah, ikuti aku ke Dao Heart Stairs. Tangga hati Dao. Suzimo sedikit mengernyit. Dia baru saja bergabung dengan sekte dalam dan belum pernah mendengar tentang Dao Heart Stairs. Ketika Penatua Zong melihat ekspresi bingung Suzimo, dia menjelaskan dengan lembut, tangga hati Dao adalah tempat kultivasi yang sangat istimewa di akademi dan hanya dapat digunakan untuk membersihkan hati Dao seseorang. Ada total 9 anak tangga menuju Dao Heart Stairs. Setiap langkah batu ditinggalkan oleh orang terkuat dalam sejarah akademi dengan Dao Heart yang kuat. Hati Dao yang kuat menyebabkan dunia bergetar, beresonansi di seluruh Dao besar sehingga mereka dapat dibentuk dengan kehendak tertinggi. Suzimo bertanya, apakah itu berarti 9 undakan batu itu bukan jasmani? Itu benar. Penatua Zong berkata, meskipun mereka tidak berwujud, setiap langkah benar-benar ada. Setiap orang yang melangkah ke tangga Dao Heart harus menanggung kehendak tertinggi yang ditinggalkan oleh pemilik tangga batu. Jika Dao Heart mereka tidak dapat menahannya, mereka akan jatuh dari atas. Seseorang hanya dapat naik ke tangga batu kedua setelah menahan dampak Dao Heart dari langkah batu pertama. Setiap tahun, para pembudidaya akan menuju ke sana untuk membaptis dan meredam hati Dao mereka, mencoba menaiki tangga batu yang lebih tinggi. Suzimo mengerti. Dengan kata lain, semakin kuat Dao Heart seseorang, semakin tinggi mereka akan menaiki tangga Dao Heart. Kekuatan Dao Heart seseorang tidak ada hubungannya dengan ranah kultivasi mereka. Itu tergantung pada apakah hati Dao mereka tegas dan seberapa banyak godaan yang bisa mereka tahan. Kelahiran, penuaan, penyakit dan kematian, 7 emosi dan 6 keinginan, masing-masing adalah bentuk penempaan untuk Dao Heart seseorang. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi seseorang, sulit bagi mereka untuk melepaskan diri dari keterikatan itu. Suzimo bertanya lagi, berapa banyak orang di Akademi Langit dan Bumi yang bisa mencapai langkah ke-9? Berapa banyak orang? Penatua Zong terkejut. Hahaha. Memang, mereka yang naik dari dunia bawah tidak tahu apa-apa. Mereka hanyalah katak di dalam sumur. Orang bodoh benar-benar tak kenal takut. Banyak dewa langit tertawa terbahak-bahak saat mendengar pertanyaan Suzimo. Di tengah kerumunan, Yan Bingying tidak bisa menahan tawa. Kakak King Yun, Suzimo pasti akan kalah. Dia tidak akan kalah begitu saja. Fang Qingyun menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jika Dao Heart-nya runtuh dan dia tidak bisa berkultivasi di masa depan, itu bisa menghibur roh saudara muda Pang Yu di surga. Bagaimana kita harus mencapai itu? Tang Peng bertanya. Fang Qingyun tersenyum acuh tak acuh. Itu akan tergantung pada kemampuan kakak senior Jadetot. Penatua Zong menarik lengan bajunya dan menyeka keringatnya. Setiap tingkat Dao Heart Staircase bukanlah tangga batu biasa. Ini tidak semudah itu. Dari apa yang saya tahu, selain Master Sekte, tidak ada seorang pun di Akademi yang bisa naik ke langkah ke-9. Sudah lumayan kalau bisa mencapai langkah kedua, apalagi yang ke-9. Sebagian besar murid Akademi, termasuk murid warisan, mengalami kesulitan melampaui langkah ketiga. Pada saat itu, Suzimo mengerti mengapa Dewa Surga di sekitarnya tertawa. Saran katak giok abadi yang disempurnakan agak adil. Namun, karena dia berani membuat saran ini, dia pasti sangat percaya diri. Namun, Suzimo belum pernah menaiki Dao Heart Stairs sebelumnya dan tidak memiliki pengalaman. Secara alami,
Dia tidak bisa dibandingkan dengan kodok giok abadi yang disempurnakan dalam aspek ini. Su Zimo, apakah kamu berani? Ekspresi mengejek muncul di wajah kodok giok abadi yang disempurnakan. Jika Anda tidak berani, minta maaf kepada saya dengan hormat di sini dan tersesat. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Potong omong kosong itu. Memimpin. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh. Penatua Zong hendak menghentikannya ketika sudah terlambat. Dia menghela nafas secara internal dan merenung sejenak sebelum mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Su Zimo, itu bagus juga. Tidak ada salahnya Anda menyetujuinya. Namun, jangan memaksakan diri di Dao Heart Stairs. Jika Anda tidak dapat bertahan, segera mundur dan Anda tidak akan terluka. Su Zimo, kamu terlalu tajam. Penatua Zong meratap, jika Anda ingin bertahan hidup di dunia atas, ada kalanya Anda harus bertahan. Sama seperti sebelumnya, kami dimarahi dan dipermalukan. Tidak banyak dan kami tidak kehilangan apapun. Kita bisa langsung pergi. Tidak perlu bertindak gegabah. Penatua, kamu benar. Su Zimo tidak membantah dan hanya tersenyum. Kami hanya mencari Tao yang berbeda. Ada banyak pembudidaya dan semuanya mencari Tao yang berbeda. Mungkin Dao beberapa orang adalah menahan diri dan berhati-hati. Jika mereka disuruhnya, mereka akan melakukannya. Jika mereka disuruh berlutut, mereka akan melakukannya. Tidak ada yang salah atau unggul tentang Dao yang dicari orang-orang ini. Namun, itu bukanlah Tao dari Su Zimo atau Desolate Martial. Saat Su Zimo memasuki dunia kultivasi, dia ingin bertarung melawan surga, membalas dendam dan membalas rasa terima kasih sesuka hatinya. Lebih baik menjalani kehidupan yang spektakuler daripada menjalani kehidupan yang tercela. Apa gunanya mencari umur panjang jika dia hanya ingin menjalani kehidupan yang tercela? Jika bukan karena Dao Heart dan kegigihannya, dia tidak akan bisa mencapai titik ini. Tanpa hati Dao seperti itu, dia tidak akan berani menerima tantangan dan menaiki tangga hati Dao dengan kodok giok abadi yang disempurnakan. Bab 2274 kamu tidak layak. 2274 kamu tidak layak. Senyum tipis muncul di bibir Perfected Immortal Jade Tot saat dia berjalan menuju Dao Heart Stairs. Berurusan dengan Dewa Surga kelas 1 yang baru saja bergabung dengan Sekte Dalam tidak berarti apa-apa baginya. Meskipun dia adalah murid warisan, dia hanya menduduki peringkat terakhir di antara ratusan murid di Tanah Warisan dan tidak banyak. Namun, itu berbeda untuk Sword Immortal Yue Hua. Tanda seru. Di Tanah Warisan, Sword Immortal Yue Hua adalah salah satu dari 3 eksistensi teratas. Jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Sword Immortal Yue Hua dan mendapatkan beberapa petunjuk, itu akan menjadi kesempatan yang bagus. Di Akademi Surga dan Bumi, baik itu sekte dalam, sekte luar atau Tanah Warisan, kelompok dengan berbagai ukuran secara alami akan berkembang. Jika seseorang sendirian dan tidak mendapat dukungan, akan sulit bagi mereka untuk membangun diri di akademi. Sebenarnya, Akademi Surga dan Bumi menutup mata terhadap perkelahian antara murid faksi. Nyatanya, itu adalah bentuk pengakuan diam-diam. Selama mereka tidak melanggar aturan sekte dan berdebat, manfaatnya melebihi kerugiannya. Jalur kultivasi dipenuhi dengan bahaya dan pertumpahan darah. Jika seseorang tidak memiliki pengalaman bertarung dan membunuh di akademi, mereka tidak akan bisa beradaptasi dengan dunia luar yang kejam. Awalnya, kodok giok abadi yang disempurnakan hanya ingin mengusir Su Zimo dan mempermalukannya. Namun, bantahan Su Zimo kemudian membuatnya marah. Dewa Surga kelas 1 yang baru saja bergabung dengan Sekte Dalam dan telah naik dari dunia bawah berani melawannya. Jadi bagaimana jika dia berada di puncak peringkat bumi? Katak giok abadi yang sempurna telah mengambil keputusan dan bermaksud menggunakan tangga Dao Heart untuk memberi Su Zimo pelajaran yang tak terlupakan. Tangga Dao Heart tidak berbahaya untuk memulai. Namun, jika kultivator yang menaiki tangga Dao Heart tidak dapat menahan dampak dari Dao Heart yang ditinggalkan oleh banyak ahli sebelumnya dan bersikeras untuk tidak mundur, Dao Heart mereka akan runtuh dan mereka akan memasuki penyimpangan Qi. Paling-paling, akan sulit bagi kultivasi mereka untuk maju. Paling buruk, kultivasi mereka bahkan mungkin menghilang. Puluhan ribu ahli surga abadi berjalan ke arah Dao Heart Stairs dengan cara yang megah, membentuk pemandangan yang sangat spektakuler di Sekte Dalam. Apa yang sedang terjadi? Beberapa murid Sekte Dalam yang tidak mengerti maju untuk bertanya.
Seseorang tertawa. Surga abadi kelas 1 yang baru saja bergabung dengan sekte dalam menciptakan masalah di tempat budidaya dan memprovokasi kakak senior Jadetot. Dia bahkan ingin bersaing dengan senior brother Jadetot di Dao Heartstars. Siapa dia? Apa dia gila? Dia hanya seseorang dari dunia bawah yang tidak tahu etiket apapun. Tidak heran. Dari mulut ke mulut para murid ini, mereka telah lama menyimpang dari kebenaran. Atau lebih tepatnya, kebenaran tidak penting bagi para penonton, mereka hanya ingin mengetahui satu hal. Dewa surga kelas 1 benar-benar berani menantang murid warisan. Kerumunan melonjak. Princess Scarlet Rainbow, yang awalnya lincah dan aktif, juga diam dan menatap Su Zimo dengan mata khawatir. Liu Ping mencengkeram tangannya erat-erat dengan ekspresi gelisah. Dia melihat tatapan aneh yang datang dari waktu ke waktu dan merasa tidak nyaman ketika mendengar tawa mengejek tidak jauh dari sana. Su Zimo mengikuti kerumunan dengan ekspresi tenang. Tak lama kemudian, banyak pembudidaya melintasi hutan lebat dan tiba di ladang kosong. Meski tempatnya agak luas, masih tampak sedikit ramai dengan puluhan ribu pembudidaya. Lagi pula, tangga Dao Heart adalah tempat di mana Dao Heart seseorang dibaptis dan disempurnakan. Jarang ada begitu banyak murid sekte dalam yang muncul pada saat bersamaan. Di tengah tempat itu ada panggung pengorbanan. Melihat ke bawah, orang bisa melihat rune yang sangat misterius terukir di platform pengorbanan. Mereka padat dan sepertinya semacam batasan formasi susunan. Di tengah altar, tangga batu menjulang dari tanah dengan total 9 tingkat. Setiap langkah batu bukanlah ilusi atau jasmani. Ada cahaya aneh yang beredar pada mereka dan mereka memancarkan fluktuasi energi yang luar biasa. Berdiri di depan platform pengorbanan, semua orang tampaknya tidak menghadap ke Dao Heartstars. Sebaliknya, mereka menghadapi 9 ahli tertinggi abadi yang berdiri di antara dunia dan memandang rendah mereka. Tekanan tak terlihat menyelimuti dunia. Ketika Penatua Zong melihat bahwa Su Zimo telah mengambil keputusan, dia tahu bahwa dia tidak dapat membujuk Su Zimo lebih jauh dan mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Su Zimo, ada total 9 tingkat ke Dao Heartstars. Langkah batu pertama dibentuk oleh mantan Raja Abadi Tianming dari Akademi dan itu dikenal sebagai langkah panjang umur. Dari 9 undakan batu pertama relatif lebih mudah karena kebanyakan pembudidaya mencari Dao umur panjang. Setelah Anda melangkah ke langkah panjang umur, resonansi akan mudah tercipta jika Dao Heart Anda serupa. Langkah batu kedua disebut Carefree Step dan dibentuk oleh Immortal King Sui Sing dari Akademi. Apa yang Raja Abadi ini cari adalah kebebasan dan tanpa beban sehingga dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Dampak dari Carefree Step pada Dao Heart seorang kultivator tidak akan terlalu besar. Jika Anda tidak bisa menahannya, Anda bisa mundur saja. Langkah batu ketiga adalah langkah pembunuhan. Pada saat itu, ekspresi gentar melintas di mata Penatua Zong. Su Zimo, apapun yang terjadi, jangan menginjak tangga batu ini. Langkah pembunuhan memiliki dampak paling besar pada Dao Heart seorang kultivator. Jika Dao Heart mereka tidak stabil, mereka akan jatuh ke dalam keinginan untuk membunuh dan kehilangan diri mereka sendiri, mengakibatkan penyimpangan ki. Di akademi, baik itu sekte dalam atau murid warisan, sebagian besar pembudidaya tidak akan bisa melewati langkah pembunuhan. Saya tidak pernah bersentuhan dengan langkah-langkah selanjutnya. Namun, saya mendengar bahwa ada langkah alam dan langkah tak takut. Oh, benar. Penatua Zong sepertinya memikirkan sesuatu. Langkah batu ke-9 dipadatkan oleh hati Dao Master Sekte kami. Namun, tidak ada seorang pun dari akademi yang pernah menginjaknya. Su Zimo, apakah kamu takut? Saat itu, suara yang menusuk telinga dan mengejek terdengar, menyebabkan banyak pembudidaya tertawa terbahak-bahak. Ketika kodok giok abadi yang disempurnakan melihat bahwa Su Zimo diam, dia berpikir bahwa yang terakhir itu menakutkan dan memprovokasi dia. Su Zimo, jika kamu takut, aku akan bersaing denganmu. Saat itu, suara lain terdengar. Su Zimo melirik ke samping dan melihat banyak murid sekte dalam mengelilingi Fang Qingyun, Yan Bingying, dan Tang Peng. Orang yang berbicara adalah Tang Peng. Dia khawatir Su Zimo akan mundur pada menit terakhir karena takut akan reputasi murid warisan. Itulah alasan mengapa dia melompat keluar dengan penuh semangat. Tang Peng tersenyum. Su Zimo, kita berdua murid sekte dalam. Jika saya naik tangga Dao Heart dengan Anda, itu tidak dianggap intimidasi.
Anda, Suzimo memandang Tang Peng dengan curiga sebelum mengalihkan pandangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak layak. Tang Peng tertegun sejenak sebelum dia marah. Kurang ajar. Betapa sombongnya. Sebelum Tang Peng dapat berbicara, beberapa murid sekte dalam melompat keluar dan berteriak. Tatapan Tang Peng tajam seperti elang dan bersinar dengan kilatan dingin. Dia memelototi Suzimo dengan tatapan membunuh dan berkata dengan dingin, baiklah, mari kita lihat berapa banyak level yang bisa kamu selesaikan di Dao Heart Stairs. Suzimo tidak bisa diganggu dengan dia dan berjalan menuju Dao Heart Stairs. Katak giok abadi yang sempurna sudah berdiri di sana. Zimo, hati-hati. Princess Scarlet Rainbow mengingatkan dengan lembut dengan ekspresi khawatir. Liu Ping juga tegang, tampaknya lebih gugup daripada jika dia yang menaiki tangga Dao Heart secara pribadi. Penatua Zong mengirimkan transmisi suara lainnya, Suzimo, kamu harus ingat untuk tidak memaksakan diri. Jika Anda merasa ada sesuatu yang salah, segera mundur dari atas. Suzimo melambai dengan punggung menghadap mereka bertiga dan tiba di platform pengorbanan tak lama kemudian, berdiri bahu-membahu dengan katak giok abadi yang disempurnakan. Saat itu, Tang Peng tiba-tiba maju dan datang ke sebelah kiri Suzimo, mengapit Suzimo di tengah dengan kodok giok abadi yang disempurnakan. Bab 2275 menempa hati Dao. 2275 menempa hati Dao. Ketika Putri Scarlet Rainbow melihat itu, dia bertanya dengan lembut dengan cemas, Penatua Zong, akankah mereka berdua menyerang Zimo ketika mereka menaiki tangga Dao Heart? Tidak, pembudidaya tidak diizinkan bertarung di Dao Heart Stairs. Penatua Zong menggelengkan kepalanya dengan lembut. Berhenti sejenak, ekspresinya sedikit berubah seolah dia mengingat sesuatu. Tanda seru, apa yang sedang terjadi? Princess Scarlet Rainbow bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat ekspresi aneh Penatua Zong. Penatua Zong berkata, berkelahi tidak diperbolehkan di Dao Heart Stairs tetapi berbicara tidak dilarang. Jika Tang Peng atau senior brother Jade Tot memprovokasi Suzimo dengan kata-kata sambil menjalani pengadilan Dao Heart, mungkin ada konsekuensi yang tidak dapat diprediksi juga. Serangan verbal seringkali bahkan lebih menakutkan dan berbahaya. Itulah alasan mengapa ada kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia seperti Seratit Teng Spear dan Pen of Mouth. Penggarap sangat berhati-hati dalam pertarungan melawan ahli top dan sebagian besar waktu, mereka akan menguji satu sama lain dengan kata-kata untuk menemukan celah. Dalam ujian hati Dao, jika Suzimo dipengaruhi oleh kata-kata Tang Peng atau kodok giok abadi yang disempurnakan dan mengungkapkan celah di benaknya, ada kemungkinan besar dia akan kehilangan hati Dao dan runtuh. Jika Suzimo telah menaiki Dao Heart Stairs sebelumnya dan memiliki pengalaman, dia mungkin bisa menghadapinya. Tapi sekarang Suzimo menaiki tangga Dao Heart untuk pertama kalinya untuk menyambut ujian Dao Heart, konsekuensinya tidak dapat diprediksi jika ada yang mengganggunya dengan serangan verbal. Memikirkan hal itu, Penatua Zong hendak mengirimkan pengingat transmisi suara ketika Suzimo dan dua lainnya tiba-tiba bergerak. Hampir pada saat yang sama, mereka naik ke anak tangga pertama tangga Dao Heart. Cahaya misterius muncul dari platform pengorbanan dan membentuk penghalang tersegel di sekitarnya, mengisolasi semua suara dari dunia luar. Aku selangkah terlambat. Penatua Zong menghela nafas dan hanya bisa berdoa dalam hati, saya harap Suzimo dapat melewati bencana ini dan surga akan memberkatinya. Langkah batu pertama dari Dao Heart Stairs. Ketika Suzimo menginjakkan kaki di tangga batu, dia tiba-tiba merasakan kemauan yang kuat mendorong ke depan dengan berani di jalur kultivasi. Para dewa membelai kepalaku dan mengikat rambutku untuk memberiku keabadian. Dunia fana dipenuhi dengan penipuan timbal balik, pertumpahan darah, perkelahian, dan karma, saya hanya mencari Dao umur panjang. Suzimo tampaknya mengikuti jejak para pendahulunya dan melakukan perjalanan melalui pasir waktu yang tak ada habisnya untuk meredam Dao Heart-nya. Dao umur panjang juga yang dicari oleh kebanyakan pembudidaya. Jalan kultivasi sangat sulit dan seseorang hanya bisa mencapai ujung yang lain dengan menegakkan hati Dao mereka dan tidak diganggu oleh objek eksternal atau setan mental. Begitu hati Dao-nya goyah, keyakinannya akan runtuh juga. Pada saat itu, setan mental akan lahir dan kepribadiannya akan berubah secara drastis, kultivasinya mungkin akan hilang dalam waktu singkat. Suzimo berdiri di anak tangga batu pertama tangga Dao Heart dan menahan keinginan umur panjang untuk meredam Dao Heart-nya dan membuatnya lebih murni dan lebih kencang.
Kekuatan di tangga Dao Heart tidak ditargetkan pada tubuh atau essence spirit, tetapi Dao Heart. Hanya jika Dao Heart seseorang cukup kuat, mereka tidak dapat diganggu oleh keinginan umur panjang. Misalnya, seorang kultivator mungkin mencari Dao Pedang. Dao Pedang menganjurkan seseorang untuk maju dengan berani, mereka lebih suka mematahkan daripada menekuk. Namun, di bawah pengaruh kehendak umur panjang, jika Dao Heart seseorang tidak cukup kuat, mereka akan bingung dan bahkan meragukan diri mereka sendiri. Mengapa mereka harus patah daripada bengkok? Mengapa mereka ingin berkomitmen pada titik di mana mereka akan binasa bersama pihak lain? Hanya dengan hidup bisa ada harapan dan umur panjang. Begitu keraguan seperti itu terbentuk, Dao Heart seseorang akan goyah. Kodok giok abadi yang disempurnakan dan Tang Peng telah menaiki tangga Dao Heart berkali-kali dan paling akrab dengan keinginan umur panjang pada anak tangga batu pertama. Relatif lebih mudah bagi mereka berdua untuk menghadapinya. Su Zimo, apa Dao yang kamu cari? Kilatan dingin melintas di mata Tang Peng saat dia tiba-tiba bertanya. Meskipun Su Zimo mendengar suara Tang Peng, dia tenggelam dalam temperamen Dao Heart-nya dan tidak dapat diganggu dengan hal lain. Ketika Tang Peng melihat bahwa Su Zimo tidak menjawab, dia melanjutkan, tidak peduli apa Dao Anda, setidaknya Anda harus belajar menilai situasinya terlebih dahulu. Dengan begitu, Anda bisa bertahan dan mencoba umur panjang. Su Zimo tetap tanpa ekspresi dan tidak menjawab. Selama periode waktu ini, Tang Peng mencoba yang terbaik untuk memprovokasi Su Zimo dengan kata-kata tetapi yang terakhir menutup telinga. Belakangan, karena dia terus-menerus teralihkan pembicaraannya, Dao Heart Tang Peng hampir hancur oleh kehendak umur panjang. Dia sangat takut sehingga dia buru-buru mempertahankan Dao Heart-nya dan menjaga spirit platformnya. Kodok giok abadi yang disempurnakan tidak berbicara. Bahkan jika Dao Heart-nya dihancurkan pada langkah batu pertama, dia tidak akan menderita banyak kerusakan. Jika Su Zimo dapat terus mendaki dan mencapai anak tangga batu ketiga, itu akan menjadi kesempatan terbaik baginya untuk menyerang. Kakak King Yun, menurutmu berapa lama Su Zimo bisa bertahan? Yan Bingying bertanya. A Heaven Immortal di sampingnya cemberut dan berkata dengan jijik, sudah lumayan jika dia bisa bertahan selama 15 menit di Dao Heart Stairs mengingat ini adalah pertama kalinya dia. Fang Qingyun menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dao Heart orang ini kokoh dan tidak akan menjadi masalah baginya untuk melewati langkah batu pertama. Kita hanya harus melihat apakah dia akan berhenti di tangga batu kedua atau ketiga. Saat itu, kodok giok abadi yang sempurna bergerak dan tiba-tiba melangkah ke tangga batu kedua. Sangat cepat, seperti yang diharapkan dari seorang murid warisan. Dia lulus ujian langkah panjang umur dalam waktu sesingkat itu. Kerumunan berseru. Saat kodok giok abadi yang sempurna melangkah ke tangga batu kedua, dia berbalik dan menatap Su Zimo dengan senyum palsu. Aku akan menunggumu di depan. Meskipun kata-kata itu tampak sederhana, kata-kata itu penuh dengan provokasi dan bahkan bisa memberi tekanan besar pada Su Zimo. Namun, Su Zimo tidak tergerak dan memiliki ekspresi tenang, masih bertahan dalam ujian Dao Heart of the Longevity Step. Pengadilan Dao Heart di tangga batu adalah hal baru baginya. Alasan mengapa dia membutuhkan waktu lama bukan karena Dao Heart-nya tidak cukup kuat. Itu karena dia terlalu asing dengan Dao Heart Trial dan membutuhkan proses adaptasi. Dalam sekejap mata, 15 menit berlalu. Mata Tang Peng bersinar terang saat dia tiba-tiba melangkah maju dan menaiki tangga batu kedua. Hahaha. Saat dia melangkah ke tangga batu kedua, Tang Peng menoleh untuk melihat Su Zimo dan tertawa. Kamu terlalu lambat. Jika kau tidak bisa bertahan. Sebelum Tang Peng bisa menyelesaikannya, Su Zimo bergerak juga dan menaiki anak tangga batu kedua tanpa tertinggal di belakangnya. Suara Tang Peng tiba-tiba berhenti. Dia adalah surga abadi kelas 9 dan telah berkultivasi di Akademi Surga dan Bumi selama bertahun-tahun. Dia telah menaiki Dao Heart Stairs ratusan kali. Namun, Su Zimo baru saja bergabung dengan Sekte Dalam dan hanya Dewa Surga kelas 1. Selanjutnya, ini adalah seseorang dari dunia yang lebih rendah. Namun, orang ini sebanding dengan dia. Pada pemikiran itu, kemarahan, kecemburuan, keraguan, dan kemarahan di hati Tang Peng melonjak tak terkendali. Hak apa yang dimiliki orang rendahan ini? Kami berdua menaiki anak tangga batu kedua pada waktu yang hampir bersamaan. Apa yang orang lain pikirkan tentang saya? Apakah saya lebih rendah dari orang rendahan yang hanya dewa surga tingkat 1?
Segala macam pikiran melonjak ke dalam pikiran Tang Peng. Kepalanya akan meledak dan matanya merah. Ekspresinya gelap dan esens ki-nya berantakan. Ini buruk. Fang Qingyun mengerutkan kening. Tang Peng kehilangan Dao Heart-nya. Sebelum kalimatnya selesai, Tang Peng berseru dan jatuh dengan kaku dari Dao Heart Stairs, mendarat di platform pengorbanan dalam keadaan sangat menyesal. Wajah Tang Peng pucat saat dia terengah-engah. Tubuhnya gemetar dan pupilnya membesar, seolah dia sangat terkejut. Bab 2276 Jantung Dao Bela Diri. 2276 Jantung Dao Bela Diri. Di tangga batu kedua, kehendak Dao Heart dari Raja Abadi lainnya dipadatkan. Awalnya, Dao Heart Tang Peng hanya berada di tangga batu kedua juga. Sekarang setelah dia menaiki anak tangga batu kedua, dia tidak menstabilkan pikirannya dan mempertahankan Dao Heart-nya. Sebaliknya, dia ingin mengejek Su Zimo dan Dao Heart-nya mengungkapkan celah yang langsung dipatahkan oleh keinginan kuat dari tangga batu. Ini adalah langkah riang dan dampaknya pada Dao Heart seorang kultivator tidak kuat. Tanda seru. Meski begitu, celah muncul di Dao Heart Tang Peng. Dia harus memulihkan diri dalam pengasingan untuk jangka waktu tertentu setelah kembali sebelum dia bisa pulih. Tang Peng telah kehilangan banyak muka kali ini. Dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka tetapi akhirnya kalah. Dia pasti terlalu ceroboh. Su Zimo memang memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Dia berhasil naik ke tangga batu kedua hanya dengan menaiki tangga Dao Heart untuk pertama kalinya. Murid-murid sekte dalam di sekitarnya berbisik. Ketika Putri Scarlet Rainbow dan Liu Ping melihat bahwa Su Zimo baik-baik saja, ekspresi mereka juga melunak. Fang Qingyun mengangkat kepalanya sedikit. Dua murid sekte dalam di belakangnya mengerti dan bergegas maju untuk membantu Tang Peng turun. Meskipun dia sudah meninggalkan Dao Heart Stairs, Tang Peng sepertinya tidak tersadar dari pingsannya. Tubuhnya bergetar terus-menerus dan pandangannya kosong, seolah dia tidak mengenali siapapun. Kehendak Dao Heart dari langkah batu kedua berdampak besar padanya. Meskipun dia sudah jatuh dari tangga Dao Heart setelah dia gagal menjaga Dao Heart-nya, dia belum bisa melepaskan diri darinya secara mental. Fang Qingyun menutup dua jari dan setitik cahaya roh mengembun di ujung jarinya, mengetuk gelabela Tang Peng dengan lembut. Ekspresi Tang Peng membeku dan dia pingsan. Fang Qingyun berkata dengan acuh tak acuh, biarkan dia tidur. Dia akan sadar kembali setelah bangun. Di tangga Dao Heart, Su Zimo dan Perfected Immortal Jade Tot berdiri berdampingan sekali lagi. Tidak buruk. Kodok giok abadi yang sempurna terkekeh dan berkata dengan santai, tidak kusangka kau bisa menyelesaikan ujian jantung Dao langkah batu pertama dengan begitu cepat. Di tangga batu kedua, kodok giok abadi yang sempurna memiliki ekspresi santai. Sambil menjalani ujian hati Dao, dia juga bisa mengalihkan perhatiannya untuk berbicara. Su Zimo tetap diam. Sebenarnya, cara free step tidak banyak artinya. Langkah batu ketiga akan dianggap sebagai pengadilan Dao Heart yang sebenarnya. Katak giok abadi yang disempurnakan melanjutkan. Su Zimo tetap diam. Alasan mengapa Perfected Immortal Jade Tot berbicara adalah karena dia ingin Su Zimo membalas. Begitu dia menjawab, dia pasti akan terganggu tidak peduli apa yang dia jawab. Namun, Su Zimo tidak tertipu dan Perfected Immortal Jade Tot tidak menyelidiki lebih jauh. Dia tetap diam dan fokus melawan Dao Heart Trial di tangga batu kedua. Bagus, jahat, kebajikan, sesat. Saya tidak peduli sama sekali. Selama aku riang, baik itu langit dan bumi, aturan, 7 emosi atau 6 keinginan, tidak ada yang bisa menahanku. Di bawah pengaruh hati Dao ini, Su Zimo tampaknya telah kembali ke daratan Tianhuang, ke saat dia baru saja melangkah ke jalur kultivasi dan hanya berusaha untuk bebas. Dengan mempertahankan hati Dao yang riang, dia bisa hidup bebas tanpa batasan. Dia tidak memiliki beban dan bisa melakukan apa yang dia suka. Su Zimo berangsur-angsur hilang dalam keadaan ini dan tidak bisa melepaskan diri. Namun, ketika dia melihat warga negara Yan yang tak terhitung jumlahnya hancur dan tunawisma dan Su Hong mati dengan matanya sendiri, emosi yang kuat masih menyembur dari hatinya. Seolah-olah ada sesuatu yang menembus kabut dan melepaskan diri dari semua belenggu kebebasan dari tubuhnya. Saya ingin mendirikan Dao. Berdiri di tangga batu kedua, Su Zimo tiba-tiba berbicara. Suaranya begitu lembut sehingga hampir tidak ada yang bisa mendengarnya. Namun, kata-kata itu meledak di benaknya seperti guntur. Itu adalah kata-kata yang dia ucapkan secara pribadi saat itu.
Sejak saat itu, dia memulai dao yang sangat sulit dengan masa depan yang tidak pasti. Tidak ada orang yang bisa membantunya atau memberinya pengalaman dalam dao ini, dia hanya bisa maju sendiri. Saat Suzimo bangun, dao kehati-hatian tidak lagi memengaruhi dao heart-nya. Itu adalah jantung dari martial dao. Itu untuk maju dengan berani tanpa rasa takut. Saat itu, kodok giok abadi yang sempurna melangkah ke anak tangga batu ketiga dan berbalik untuk melihat Suzimo dengan senyum tipis. Aku akan menunggumu di depan. Sebelum kalimatnya selesai, Suzimo sudah melangkah ke tangga batu ketiga. Keributan pecah di kerumunan sekitarnya. Lebih dari setengah dari puluhan ribu murid sekte dalam yang hadir tidak dapat mencapai anak tangga batu ketiga. Tapi sekarang, Dewa Surga kelas 1 yang baru saja bergabung dengan sekte dalam ini telah melampaui sebagian besar dari mereka. Ini buruk. Namun, Penatua Zong memiliki ekspresi muram dan berkata dengan cemas, langkah batu ketiga adalah langkah pembunuhan dan merupakan yang paling berbahaya. Begitu dao heart seseorang hilang, ada kemungkinan besar mereka akan memasuki deviasi ki dan kultivasi mereka akan hancur. Ketika kodok giok abadi yang sempurna melihat Suzimo mengikuti dari belakang dan menaiki anak tangga batu ketiga juga, senyum di wajahnya menghilang dan ekspresinya perlahan menjadi gelap. Kali ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi untuk memprovokasi Suzimo. Itu karena pada langkah batu ketiga, bahkan dia harus memusatkan perhatiannya dan mengatur ki-nya untuk bertahan melawan dampak dari Killing Dao Heart. Meskipun dia bisa menaiki anak tangga batu ketiga, dia belum pernah melewatinya. Membunuh, membunuh, membunuh. Dao pembunuhan terletak pada hati seseorang. Keterikatan, rintangan, penghalang, dan karma apapun hanya memiliki kata, bunuh. Satu-satunya cara untuk menghancurkan segalanya dan semua makhluk hidup adalah dengan membunuh dan mengukir grid Dao yang berlumuran darah sehingga tidak akan ada lagi rintangan di depan. Saat dia melangkah ke anak tangga batu ketiga, Suzimo merasakan niat membunuh yang begitu kental sehingga hampir terwujud dan turun. Dalam dao pembunuhan, tidak peduli apa yang dilakukan seseorang, benar atau salah, hanya ada satu kata, bunuh. Niat membunuh menyelimutinya dan menyerang jantungnya. Jika dao heart seseorang tidak kuat, tegas atau murni, ada kemungkinan besar mereka akan tenggelam sepenuhnya ke dalam niat membunuh dan kehilangan rasionalitas mereka, mengakibatkan penyimpangan ki. Suzimo mempertahankan dao heart-nya dan menahan niat membunuh di tangga batu ketiga secara terus-menerus. Keinginan untuk membunuh jauh lebih menakutkan dan berbahaya daripada umur panjang dan keinginan tanpa beban dari sebelumnya dan dampaknya bahkan lebih kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuat niat membunuh ini, itu tidak bisa menggoyahkan hati Suzimo dari martial dao. Dua tubuh sejati itu telepati. Dao Heart dari Green Lotus True Body bukan satu-satunya yang diadili di Dao Heart Staircase, itu juga Dao Heart dari martial Dao Prime Body. Meskipun tubuh sejati teratai hijau adalah yang menginjak tangga Dao Heart secara fisik, tubuh utama martial Dao yang berada di Vian Domain juga menahan penempaan dan baptisan Dao Heart-nya. Tidak peduli seberapa kuat niat membunuh itu tidak bisa mengalahkan keberanian hati martial Dao. Saya ingin mendirikan Dao. Saya ingin membebaskan belenggu takdir yang mengikat setiap makhluk hidup di dunia. Aku akan mengubah nasib semua makhluk hidup. Aku akan membiarkan semua kehidupan di dunia ini memiliki kemampuan untuk berkultivasi dan menjadi abadi. Dao pembunuhan dapat menghancurkan segalanya, tetapi itu tidak dapat menghancurkan jantung Dao bela diri Suzimo yang merupakan Dao agung seni bela diri sejati. Bang! Suzimo melolong panjang dan tatapannya seperti kilat. Dia maju melawan arus dan tiba-tiba melangkah ke tangga batu keempat. Para pembudidaya terkejut dan gempar. Katak giok abadi yang disempurnakan di anak tangga batu ketiga masih mencoba yang terbaik untuk bertahan dari dampak niat membunuh dan bahkan berjuang. Tindakan Suzimo menyebabkan Dao Heart-nya goyah. Dia diserang oleh niat membunuh dan hampir kehilangannya. Ini buruk. Katak giok abadi yang disempurnakan terkejut dan fokus dengan tergesa-gesa, ingin menstabilkan Dao Heart-nya dan bertahan sedikit lagi. Saat itu, Suzimo melirik ke samping dan berkata dengan acuh tak acuh, Kakak Jadetot, aku akan menunggumu di depan. Kata-kata itu awalnya digunakan oleh Perfected Immortal Jadetot untuk mengganggu Suzimo. Sekarang, itu adalah pukulan terakhir yang menghancurkan Dao Heart-nya. Anda, katak giok abadi yang sempurna sangat marah dan niat membunuh melonjak. Saat niat membunuh muncul, itu tak terbendung dan meledak seperti binatang buas.
Bab 2277 Dao hancur. 2277 Dao hancur. Niat membunuh melonjak ke platform roh dalam kesadarannya dan bahkan roh esensi dari katak giok abadi yang disempurnakan diwarnai dengan darah. Ini buruk. Katak giok abadi yang disempurnakan terkejut dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia menenangkan diri dengan tergesa-gesa dan menahan napas, ingin membubarkan niat membunuh di dalam hatinya. Namun, niat membunuh di tangga batu ketiga sangat ganas dan menyerbu saat menemukan celah. Tanda seru. Mengingat kemampuan kodok giok abadi yang disempurnakan, dia tidak bisa bertahan melawan niat membunuh dari langkah batu ketiga untuk memulai. Saat ini, Dao Heart-nya goyah dan dalam sekejap mata, kesadarannya dipenuhi oleh pembunuhan. Matanya merah dan wajahnya berubah sangat mengancam. Membunuh. Katak giok abadi yang sempurna melambaikan tangannya berulang kali dengan ekspresi tragis saat dia melolong di bagian atas paru-parunya ke segala arah, benar-benar gila. Semua orang bisa mengatakan bahwa hati Dao kodok giok abadi yang disempurnakan terkorosi oleh niat membunuh dan dia berada dalam kondisi penyimpangan ki sehingga dia tidak dapat melepaskan diri darinya. Ini buruk. Fang Qingyun sedikit mengernyit dan bergumam. Puluhan ribu murid sekte dalam juga ngeri. Dalam keadaan normal, ketika para kultivator menaiki tangga Dao Heart, saat mereka melihat bahwa situasinya buruk dan mereka tidak dapat menahan dampak dari kehendak langkah batu, mereka akan bergegas turun dan melarikan diri tanpa cedera. Namun, situasi untuk Perfected Immortal Jade Tot kali ini berbeda. Itu karena Suzimo telah melampaui dia dan menaiki tangga batu keempat, menyebabkan Dao Heart-nya goyah dan membuka celah. Saat itu, dia sangat marah dan niat membunuhnya meningkat. Jejak niat membunuh beresonansi dengan niat membunuh pada langkah batu ketiga dan langsung menguasai seluruh kesadaran kodok giok abadi yang disempurnakan. Sudah terlambat baginya untuk membebaskan diri. Ada banyak murid sekte dalam di luar platform pengorbanan tetapi pada saat itu, mereka tidak dapat melangkah maju untuk menyelamatkannya. Penghalang yang dibentuk oleh rune yang tak terhitung jumlahnya di luar platform pengorbanan tidak hanya dapat mengisolasi suara, tetapi juga yang lainnya. Kekuatan para ahli surga abadi tidak bisa menembusnya sama sekali. Kakak Qingyun, apa yang harus kita lakukan? Yan Bingying sedikit khawatir saat melihat itu. Seseorang akan datang. Fang Qingyun memiliki ekspresi tenang dan tidak terburu-buru. Katak giok abadi yang disempurnakan adalah murid warisan dan ada banyak ahli di akademi. Jika ada yang merasakan keributan di sini, mereka pasti tidak akan berdiam diri. Tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya dewa sempurna, mereka adalah kekuatan yang tidak dapat diabaikan dalam sekte atau faksi manapun. Saat itu, sesosok melintasi banyak pembudidaya dan menembus penghalang di luar platform pengorbanan secara instan. Sesampainya di depan tangga Dao Heart, dia melambaikan jubahnya dan mereka menjulurkan puluhan kaki, menyapu kodok giok abadi yang disempurnakan turun dari anak tangga batu ketiga. Suan tua, Penatua Zong berseru dengan lembut. Orang yang masuk adalah lelaki tua yang dilihat Suzimo di luar paviliun rahasia tingkat bumi. Orang tua ini agak misterius di Akademi Surga dan Bumi dan menjaga berbagai paviliun rahasia sekte tersebut. Dia sering berputar antara paviliun rahasia tingkat bumi dan paviliun rahasia tingkat surga. Tidak ada yang tahu ranah kultivasi atau statusnya di Akademi. Semua orang hanya tahu bahwa tidak ada seorang pun di Akademi Langit dan Bumi yang tampaknya berani memprovokasi Suan tua ini. Sekarang Suan tua dapat melewati penghalang platform pengorbanan dengan mudah, itu berarti bahwa alam kultivasinya setidaknya telah melampaui alam surga abadi. Meskipun kodok giok abadi yang disempurnakan diselamatkan oleh Suan tua dari tangga batu ketiga, dia belum sadar kembali. Dengan ekspresi mengancam dan mata merah, wajah dan lehernya dipenuhi darah saat dia melolong dan berjuang terus-menerus. Namun, jubah Old Suan tampaknya mengandung kekuatan tak berujung yang menyelimuti tubuh katak giok abadi yang disempurnakan sedemikian rupa sehingga yang terakhir tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah lebih dari 10 napas, kodok giok abadi yang disempurnakan secara bertahap menjadi tenang. Pembuluh darah di mata dan wajahnya memudar secara bertahap saat dia tampaknya sadar kembali. Suan tua melepas jubahnya. Katak giok abadi yang sempurna membuka mulutnya sedikit, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia memuntahkan kabut darah dan jatuh ke tanah, pingsan.
Old Swan melirik katak giok abadi yang disempurnakan dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia sudah melangkah dengan sangat cepat, tapi dia masih selangkah terlambat. Dao Heart Immortal Jade Tot yang disempurnakan ditembus oleh niat membunuh dan benar-benar runtuh. Ratusan ribu tahun kultivasinya dihancurkan dalam semalam. Dalam kesadaran kodok giok abadi yang sempurna, buah Dao sudah dipenuhi dengan retakan. Bahkan jika dia bisa bangkit, dia tidak akan memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa. Satu-satunya hal yang dia pertahankan mungkin adalah pengalamannya berkultivasi ke alam abadi yang disempurnakan. Bagaimana kabar kakak senior Jade Tot? Yan Bingying mau tidak mau bertanya. Tatapan Fang Qingyun sangat dalam saat dia berkata dengan dingin, dia kemungkinan besar akan menjadi cacat mulai sekarang. Dia seharusnya hanya bisa pergi ke halaman pelayan untuk sisa hidupnya. Set, banyak kultivator terdiam dengan ekspresi terkejut. Di hati setiap orang, seorang murid warisan adalah keberadaan yang tidak terjangkau. Untuk berpikir bahwa dia akan jatuh dari alasnya yang tinggi dan hancur berkeping-keping tepat di depan mereka, berakhir dalam keadaan yang begitu tragis. Secara naluriah, banyak pembudidaya mengalihkan pandangan mereka ke arah pembudidaya berjubah hijau di tangga batu keempat. Ejekan dan penghinaan di mata banyak murid sekte dalam telah lenyap. Meskipun kultivasi katak giok abadi yang sempurna hancur karena dia menaiki tangga Dao Heart, itu terkait erat dengan Suzimo. Orang ini melumpuhkan seorang murid warisan saat dia bergabung dengan sekte dalam. Betapa kejamnya. Lagi pula dia adalah yang teratas di peringkat bumi. Apa Dao Heart yang dipadatkan anak itu menjadi begitu kuat sehingga dia bisa melewati anak tangga batu ketiga? Niat membunuh di tangga batu ketiga adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilintasi oleh sebagian besar murid warisan akademi. Tapi sekarang, langkah pembunuhan ditinggalkan oleh Dewa Surga kelas 1 yang baru saja bergabung dengan sekte dalam dan belum pernah menaiki tangga Dao Heart. Simo menang. Princess Scarlet Rainbow akhirnya mengungkapkan senyuman dan bertepuk tangan. Setelah Penatua Zong menenangkan diri, dia menghela nafas lega dan menggelengkan kepalanya. Tidak kusangka Suzimo dapat melewati anak tangga batu ketiga setelah menaiki tangga Dao Heart untuk pertama kalinya. Generasi muda pasti akan melampaui kita. Saya tahu bahwa kakak senior Su pasti akan menang. Liu Ping juga tertawa. Nak, kenapa kamu memanggilnya kakak senior Su sekarang? Ketika dia melihat bahwa Suzimo aman dan sehat dan bahkan melampaui katak giok abadi yang disempurnakan dan Tang Peng, Putri Scarlet Rainbow santai dan bertanya dengan bercanda. Liu Ping berkata dengan sangat serius, meskipun alam kultivasi kita sama, saya pasti lebih rendah dari kakak senior Su dalam hal kekuatan tempur. Masuk akal bagiku untuk memanggilnya sebagai kakak senior. Selain itu, hidup saya diberikan kepada saya oleh kakak senior Su. Tidaklah berlebihan untuk memanggilnya dermawan saya. Liu Ping cemberut bibirnya. Namun, kita berasal dari sekte yang sama. Agak canggung memanggilnya sebagai dermawan. Suzimo telah mengalahkan Tang Peng dan senior brother Jade Tot. Kenapa dia masih berdiri di sana? Mungkinkah dia berpikir untuk melewati anak tangga batu keempat? Betapa ambisiusnya. Keributan pecah di antara kerumunan dan Putri Scarlet Rainbow mau tidak mau bertanya, Penatua Zong, apa wasiat di tangga batu keempat? Saya mendengar bahwa langkah batu keempat adalah langkah alam. Penatua Zong berkata, untuk bagaimana rasanya sebenarnya, saya juga belum pernah mengalaminya. Namun, kesulitan menaiki tangga Dao Heart akan meningkat. Saya mendengar bahwa bahkan ada langkah pedang Dao atau sesuatu di kemudian hari yang bahkan lebih berbahaya daripada langkah pembunuhan. Kata, Bab 2278 Pendakian Berkelanjutan. 2278 Pendakian Berkelanjutan. Hasil pertarungan antara Perfected Immortal Jade Tot dan Suzimo telah diputuskan. Namun, puluhan ribu murid sekte dalam yang hadir tidak berniat pergi. Tatapan semua orang tertuju pada kultivator berjubah hijau di tangga batu keempat, mereka ingin melihat berapa lama lagi saudara junior yang baru saja bergabung dengan sekte dalam ini bisa bertahan. Setelah Old Swan menyelamatkan Perfected Immortal Jade Tot, dia juga tidak pergi. Sebaliknya, dia berdiri di panggung pengorbanan dan memperhatikan Suzimo dengan tenang. Tanda seru. Entahnya memang luar biasa. Untuk berpikir bahwa Dao Heart-nya juga akan sangat kuat. Suan tua bergumam pelan. Kembali keluar paviliun rahasia tingkat bumi, pertama kali dia melihat Suzimo,
dia tahu bahwa yang terakhir memiliki bakat luar biasa dan dia memiliki evaluasi yang tinggi terhadap yang terakhir. Namun, dia tidak menyangka Suzimo akan mampu mencapai tangga batu keempat dan bertahan begitu lama. Penilaian Suan Tua terhadap Suzimo meningkat sekali lagi. Setelah bertahun-tahun, Akademi akhirnya merekrut bibit yang layak. Dia mengangguk pada dirinya sendiri dengan sedikit kekaguman di matanya. Dao Heart Stairs, tangga batu keempat. Suzimo tidak bergerak sama sekali. Dia memejamkan mata dan mengalami kehendak alam di tangga batu keempat. Dao alam, penyatuan surga dan manusia. Semua makhluk hidup di dunia memiliki cara bertahan hidup masing-masing dan dipelihara bersama tanpa merugikan satu sama lain. Dao itu paralel tetapi tidak bertentangan. Saat kita berkultivasi, kita harus damai dan mengikuti Dao surgawi. Seperti kata pepatah, manusia bergantung pada bumi, bumi bergantung pada surga, surga bergantung pada Dao dan Dao bergantung pada alam. Berbeda dengan keganasan dan haus darah dari keinginan membunuh, kehendak alam seperti hujan lembut di awal musim semi, menyusup dengan angin dan menyuburkan segalanya secara diam-diam, secara halus memengaruhi Dao Heart Suzimo. Saat dia membebaskan diri dari rawa darah niat membunuh, dia bermandikan hujan musim semi yang hangat dan lembut, seolah-olah dia telah bertemu embun setelah kemarau panjang. Dalam hujan gerimis ini, esensi, ki, dan jiwa Suzimo menerima kenyamanan dan penghiburan yang luar biasa, menyebabkan dia jatuh ke dalamnya tak terkendali dan berlama-lama. Ini bahkan lebih sulit untuk dilawan daripada niat membunuh yang dia alami sebelumnya. Suzimo berhenti di anak tangga batu keempat untuk waktu yang lebih lama dari gabungan 3 anak tangga batu sebelumnya. Untuk sesaat, Dao Heart of the Green Lotus True Body hampir tenggelam. Namun, nyala api menyala di Dao Heart of the Martial Dao Prime Body. Itu adalah api perang. Ini adalah nyala api perang yang tak kenal takut yang berperang melawan langit tanpa henti. Pada saat itu, tubuh utama Martial Dao melakukan telepati dengan tubuh sejati teratai hijau dan melawan korosi kehendak alam bersama. Api perang membakar hujan halus dan menyebarkan angin musim semi. Damai dan tunduk pada Dao surgawi. Jika dia ingin mematuhi Dao surgawi, Suzimo tidak akan melangkah ke jalur kultivasi. Dia pasti sudah lama meninggal di kota kecil di sudut daratan Tianhuang itu. Meskipun Martial Dao itu sulit, dia tidak takut. Dia bersedia untuk maju sendirian di jalan yang sulit dari Martial Dao. Di anak tangga batu keempat, Suzimo tiba-tiba membuka matanya dan maju selangkah. Piak, kaki Suzimo sudah berada di anak tangga batu kelima. Astaga, langkah batu lainnya. Cepat dan beritahu kakak senior Lin bahwa seseorang telah menaiki anak tangga batu kelima. Sungguh hati Dao yang kuat. Bagaimana bisa surga abadi kelas 1 yang naik dari dunia bawah memadatkan Dao Heart yang begitu kuat? Keributan pecah dari kerumunan. Suan Tua sedikit mengangguk dengan lebih banyak kekaguman di matanya. Langkah batu kelima, langkah tak takut. Suzimo berdiri di anak tangga batu kelima kurang dari 10 tarikan napas. Sebelum diskusi semua orang mereda, Suzimo maju selangkah lagi dan menaiki tangga batu ke-6. Ah, lihat. Serangkaian seruan terdengar saat banyak pembudidaya melihat sosok berjubah hijau di tangga Dao Heart dengan ekspresi tercengang, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Langkah batu ke-6. Tidak mungkin. Kalau tidak salah, dia baru saja menaiki anak tangga batu kelima. Bagaimana dia menaiki anak tangga batu lain dengan begitu cepat? Banyak pembudidaya memandang dengan tak percaya. Itu tidak mungkin. Akhirnya, seorang kultivator tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan melesat menuju tangga Dao Heart dalam sekejap, bergumam, pasti ada masalah dengan Dao Heart Stairs. Aku akan mencobanya juga. Setelah pembudidaya melangkah ke tangga batu pertama, dia tersandung bahkan tanpa menaiki tangga batu kedua. Adegan itu menghilangkan pikiran para pembudidaya yang bersemangat lainnya. Suan Tua memiliki ekspresi tenang. Tangga Dao Heart telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan setiap langkah batu diringkas dari kehendak Dao Heart dari para ahli tertinggi, pasti tidak ada masalah. Namun, bahkan Suan Tua tidak tahu bagaimana Suzimo bisa melewati tangga batu kelima dengan begitu cepat. Langkah batu kelima adalah langkah tak takut. Kehendak hati Dao langkah ini sangat mirip dengan kehendak hati Martial Dao. Oleh karena itu, sangat mudah bagi Suzimo untuk melewati ujian hati Dao di tangga batu kelima dengan hati Martial Dao. Kakak King Yun, Suzimo memang sangat kuat. Yan Bingying hanya bisa berseru ketika dia melihat itu.
Meskipun dia berada di peringkat 10 besar sekte dalam, bahkan dia belum menembus tangga batu keempat. Fufu. Sedikit kecemburuan melintas di mata Fang Qingyun tetapi menghilang dengan cepat saat dia terkekeh. Jangan khawatir, dia pasti akan berhenti di tangga batu ke-6. Itu benar. Yan Bingying mengangguk. Langkah batu ke-6 adalah langkah pedang Dao. Dampak pada Dao Heart seseorang bahkan lebih kuat daripada langkah pembunuhan. Disinilah kamu berhenti sebelumnya juga, kakak senior Qingyun. Fang Qingyun berkata dengan acuh tak acuh, selama periode waktu ini, Dao Heart saya hampir sempurna. Setelah saya berkultivasi selama 100 tahun lagi, saya pasti dapat melewati langkah batu ke-6 dan mencapai ke-7. Pada waktu itu, saat dia mengatakan itu, sosok di tangga Dao Heart bergerak sekali lagi. Itu adalah satu lagi langkah maju yang sederhana. Bang! Langkah batu ke-7. Ekspresi Fang Qingyun membeku dan dia tidak bisa melanjutkan. Bibir merah Yan Bingying ternganga dan wajahnya yang menawan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Langkah batu ke-7. Di antara semua murid Akademi Langit dan Bumi, termasuk murid warisan, tampaknya ada kurang dari 5 orang yang bisa melangkah ke tangga batu ke-7. Su Zimo ini yang baru saja bergabung dengan sekte dalam telah benar-benar mencapai tahap ini. Kali ini, tidak banyak kebisingan dari kerumunan. Sebaliknya, lingkungan di sekitar platform pengorbanan berangsur-angsur menjadi tenang dan menjadi sangat sunyi sehingga terdengar pin drop. Puluhan ribu pembudidaya berkumpul dan semua orang menahan napas kaget saat mereka melihat sosok di Dao Heart Stairs. Banyak pembudidaya lupa bernapas dan berbicara. Hanya ada satu pemikiran di benak semua orang. Berapa anak tangga yang bisa didaki orang ini? Bisakah Su Zimo mencapai tangga batu ke-8 dari tangga Dao Heart? Sebuah pertanyaan terlintas di benak Penatua Zong. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya dengan marah dan bergumam dengan suara lembut, mustahil. Apa yang tidak mungkin? Putri Scarlet Rainbow bertanya. Penatua Zong berkata, saya mendengar bahwa di seluruh akademi, hanya Sword Immortal Yue Hua yang bisa menaiki anak tangga batu ke-8 dari Dao Heart Stairs. Su Zimo hanyalah dewa surga kelas 1, dia seharusnya tidak bisa. Saat dia mengatakan itu, sesosok di tangga Dao Heart bergerak. Piak, meskipun suara kakinya yang mendarat di tangga batu terdengar ringan, suara gemuruh seperti guntur terdengar di telinga semua orang. Su Zimo telah menaiki anak tangga batu ke-8. Bab 2279 kenaikan. 2279 kenaikan. Di tangga batu ke-8, seorang pembudidaya berjubah hijau berdiri. Rambut hitamnya menari-nari dan dia memancarkan aura yang tak terlukiskan. Puluhan ribu murid sekte dalam akademi memandang sosok itu dengan ekspresi yang bertentangan. Beberapa dari mereka belum pulih dari keterkejutan mereka. Beberapa dari mereka mengungkapkan ekspresi kekaguman. Beberapa dari mereka sedikit menundukkan kepala dengan ekspresi malu. Tanda seru. Mereka yang mengejek dan mencibir padanya sebelumnya merasakan pipi mereka terbakar karena malu memikirkan hal itu. Meskipun sosok itu hanya berada di tangga batu ke-8 tangga Dao Heart, seolah-olah dia telah mencapai puncak Dao abadi, meninggalkan seluruh dunia saat dia memandang rendah semua makhluk hidup. Pada kenyataannya, itu bukan imajinasi semua orang. Tak satu pun dari puluhan ribu murid sekte dalam yang hadir telah menaiki tangga batu ke-8 tangga Dao Heart. Bahkan jika sebagian besar murid warisan muncul, mereka harus sujud saat melihat sosok di tangga batu ke-8. Kekuatan Dao Heart seseorang tidak ada hubungannya dengan ranah kultivasi mereka. Namun, di hati banyak pembudidaya, diasumsikan bahwa semakin tinggi alam kultivasi mereka, semakin kuat Dao Heart mereka. Tapi sekarang, penampilan Su Zimo telah mematahkan pemahaman banyak pembudidaya. Ini adalah surga abadi kelas 1 yang baru saja memasuki sekte dalam dan menaiki tangga Dao Heart untuk pertama kalinya. Menurut pendapat semua orang, selama seseorang terikat pada satu Dao, akan sulit bagi mereka untuk melampaui langkah batu ketiga dari tangga Dao Heart, apalagi maju lebih jauh. Saat ini, semua identitas yang berbeda itu dipadatkan pada satu orang. Orang itu berdiri di tangga batu ke-8. Semua orang masih merasa bahwa semuanya tidak nyata. Bagaimana itu mungkin? Jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, tidak ada yang akan percaya bahkan jika banyak orang menceritakannya. Su Zimo? Oh, Su Zimo. Penatua Zong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, meratap,
saya tidak pernah menyangka bahwa dia akan menyebabkan keributan besar saat dia bergabung dengan Sekte Dalam. Dia baru saja memasuki Sekte Dalam dan sudah berdiri di tangga batu ke-8 setelah menaiki tangga Dao Heart untuk pertama kalinya. Ini setara dengan menginjak-injak semua murid Sekte Dalam di bawah kakinya. Keterkejutan Suzimo menaiki anak tangga batu ke-8 telah melampaui kelumpuhan kodok giok abadi yang disempurnakan. Liu Ping sudah lama terbiasa dengan metode Suzimo. Menurutnya, bahkan jika Suzimo bisa mencapai langkah batu ke-9, itu sudah benar. Adapun Princess Scarlet Rainbow, selain senang, dia juga sedikit kecewa. Awalnya, dia berpikir bahwa dia sudah menjadi seorang jenius yang langka. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Suzimo, dia merasa dia serupa dan pasti akan memiliki kesempatan untuk mengejar ketinggalan di masa depan. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa perbedaan di antara mereka sepertinya semakin meningkat. Meskipun alam kultivasi mereka sama, seolah-olah dia tidak akan pernah bisa mengejar angka itu. Fang Qingyun sangat licik. Meskipun Perfected Immortal Jade Tot lumpuh, dia tidak mengingatnya dan tidak ada banyak emosi di matanya. Namun, pada saat itu, ada sedikit kesuraman di matanya. Dia tiba-tiba merasakan ancaman yang luar biasa. Awalnya, dia tidak menganggap serius Suzimo yang baru saja bergabung dengan Sekte Dalam dan naik dari dunia bawah. Bagi Fang Qingyun, mengingat kemampuannya, berurusan dengan Suzimo semudah menghancurkan seekor semut. Selain itu, perbedaan dalam bidang kultivasi mereka begitu besar sehingga Fang Qingyun tidak pernah menganggap Suzimo sebagai lawan. Namun, ketika Suzimo melangkah ke tangga batu ke-8 dan menarik perhatian semua murid Sekte Dalam, Fang Qingyun menyadari bahwa lawannya di Sekte Dalam telah muncul. Meskipun lawan ini masih sangat lemah sekarang, dia pasti akan menjadi musuh yang kuat suatu hari nanti. Saat itu, suara seorang wanita terdengar dari samping. Fang Qingyun melirik ke samping dan melihat Yan Bingying menatap lekat-lekat sosok di tangga batu ke-8. Matanya linglung saat dia bergumam pelan, apa yang telah dia alami. Bagaimana dia bisa memiliki Dao Heart yang begitu kuat? Fang Qingyun sangat akrab dengan tatapan itu. Ada sedikit keingintahuan dan kekaguman dalam tatapan itu adalah cara yang sama ketika Yan Bingying memandangnya. Ekspresi Fang Qingyun menjadi gelap seketika dengan niat membunuh. Awalnya, dia hanya ingin memberi pelajaran pada Suzimo. Namun, pada saat itu, niat membunuhnya terpicu. Yan Bingying adalah peri nomor 1 dari Sekte Dalam dan dia tertarik padanya, itu adalah fakta yang sudah lama dia ketahui. Namun, dia tidak mengungkapkan apapun secara eksplisit. Namun, fakta bahwa dia tidak mengungkapkan apapun tidak berarti bahwa orang lain dapat menyentuh Yan Bingying. Saat itu, di platform pengorbanan, Suan tua yang menjaga paviliun rahasia tiba-tiba berbalik dan menatap Fang Qingyun tanpa ekspresi. Tidak ada emosi dalam tatapan itu. Namun, pada saat itu, Fang Qingyun berkeringat dingin seolah-olah dia disiram dengan baskom berisi air dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki dan jantungnya bergetar. Pada saat itu, tatapan Old Suan sepertinya telah melihatnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua pikiran, rahasia, dan bahkan niat membunuh yang muncul di hatinya sebelumnya tidak dapat disembunyikan dari mata Suan tua. Fang Qingyun buru-buru menundukkan kepalanya dan menghindari tatapan Old Suan. Kesuraman di wajahnya menghilang saat dia menenangkan diri dan sedikit terengah-engah. Pada saat itu, dia merasa seolah baru saja melewati gerbang neraka. Kakak Qingyun, ada apa? Yan Bingying memperhatikan ketidaknormalan Fang Qingyun dan bertanya. Tidak apa-apa, Fang Qingyun berkata dengan samar. Yan Bingying bertanya lagi, Kakak Qingyun, menurutmu berapa lama Suzimo bisa bertahan di tangga batu ke-8? Aku tidak yakin. Fang Qingyun menjawab dengan bingung karena frustrasi. Seolah-olah dia tidak menyadari perubahan Fang Qingyun, Yan Bingying melanjutkan, Kakak Qingyun, kami memang salah karena meremehkan saudara junior ini sebelumnya hanya karena latar belakangnya. Fang Qingyun mendengus dengan dingin dan tidak menjawab. Yan Bingying sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata, apakah menurutmu kakak muda Su bisa mencapai langkah batu ke-9? Mustahil. Ketika dia mendengar itu, Fang Qingyun berbicara secara naluriah dan berkata dengan tegas, langkah batu ke-9 diringkas oleh Master Sekte Academy. Itu disebut langkah kebijaksanaan.
Bahkan kakak senior Yue Hua tidak dapat menahannya ketika dia berdiri di tangga batu ke-9 dan langsung jatuh dari Dao Heart Stairs. Menurut Suzimo, dia siapa? Bagaimana dia bisa menahan kebijaksanaan tertinggi dari Master Sekte? Saat dia mengatakan itu, sosok di tangga batu ke-8 bergerak sekali lagi. Piak, Suzimo melangkah menuju tangga batu ke-9. Banyak pembudidaya menahan napas dan memelototi sosok di tangga Dao Heart dengan mata melebar, bahkan tidak berani berkedip. Mereka takut akan melewatkan momen paling kritis dalam sekejap mata. Suzimo tampaknya mengalami kesulitan untuk maju dari langkah batu ke-8 ke langkah ke-9. Kakinya melayang di atas tangga batu ke-9 untuk waktu yang lama. Puluhan ribu murid sekte dalam merasakan jantung mereka berdetak kencang juga, tampaknya berada di puncak paru-paru mereka. Semuanya tampak gugup, seolah-olah merekalah yang terlibat langsung. 10 napas. 20 napas. 15 menit berlalu. Seolah-olah dia tidak bisa mengambil langkah lebih jauh. Saat semua orang akan bersantai, kaki Suzimo mendarat di tangga batu ke-9 dengan keras dan dia mencapai puncak.